Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pernah tidak saudara tidak bisa tidur? Maksudnya nggak bisa tidur itu malam hari terbangun, atau ya kalau kadang-kadang itu kita sudah mulai ngantuk, lalu ada telepon atau barangkali ada hal-hal yang lain harus kita lakukan, ngantuknya hilang, lalu nggak bisa tidur. Itu pengalaman saya ya, tapi banyak teman-teman saya juga cerita demikian. Kalau sudah waktunya tidur, ada halangan akhirnya tidak bisa tidur. Nggak bisa tidurnya mungkin nanti sudah lewat tengah malam baru bisa tidur. Ada yang sampai jam 3 baru bisa tidur. Ada yang tidur awal, misalnya jam 8, jam 9, namun jam 2, jam 3 sudah bangun. Nah, kadang-kadang kalau orang tidak bisa tidur biasanya gelisah. Ya, kenapa ya nggak bisa tidur? Karena yang dipikirkan itu tidak bisa tidurnya itu. Jadi dicari sebabnya kenapa akhirnya semakin banyak yang kita pikirkan semakin tidak bisa tidur. Ya, saya juga mengalami demikian ya. Namun saya pernah belajar, katanya ya, itu dosen saya mengatakan kalau tidak bisa tidur, tubuh kamu itu memang mungkin sedang tidak membutuhkan tidur, tidak membutuhkan istirahat. Jadi ya sudah, biarkan saja ya. Ada juga motivator yang memberitahu kalau nggak bisa tidur tuh untung, karena waktu kamu bangun lebih banyak. Ya nggak benar juga itu ya. Kalau orang tua begini kurang tidur nggak bagus. Namun ya kita ambil positifnya demikian. Nggak bisa tidur atau lalu bagaimana? Ya, kita gunakan waktu tidak bisa tidur. Kesatu, mungkin kita bisa berdoa. Ya, hal-hal yang biasanya kita tidak bisa doakan. Nah, waktu tidak bisa tidur ya kita ya bicaralah dengan Tuhan. Ya, ya memang kalau itu sendirian seperti saya ya, atau banyak orang yang kadang-kadang walaupun ada suami, ada anak, kan kita tidak membangunkan mereka, biar mereka tidur, kita sendiri yang bangun, lalu ya mulailah apa yang perlu kita doakan, ya. Oh, kita kan jarang mendoakan pemerintahan, atau kita mendoakan kota kita, atau kita mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Biasanya orang berdoa itu mendoakan keluarganya. Itu sepertinya tiap hari ya, seperti saya juga tiap hari. Tidak terlewatkan semua nama anak, menantu, cucu semua disebut ya, dan keponakan dan itu ya, family dekat ya, ipar-ipar keluarganya, itu saya biasa mendoakan. Namun yang lain-lainnya kurang ya. Jadi saya menyadari, karena itu pada waktu kita masih seger, waktu tidur, sebelum tidur, atau waktu kita tengah hari ya kita berdoa. Tapi yang saya bicarakan yang tidak tidur, waktu tidak bisa tidur ya. Jadi kita berdoa, mendoakan hal-hal yang biasa kita tidak doakan, mendoakan banyak hal yang bisa kita doakan. Ya, itu sebabnya ada yang tanya, pernah nggak doa 10 menit? Pernah nggak doa setengah jam? Sebetulnya ya saya waktu ditanya begitu tidak mengangkat tangan ya, karena saya pikir kok ditanya doa berapa. Karena kita doa bisa berjam-jam. Memang pada waktu kita itu bukan tiap hari, tetapi sering ya berdoa sampai berjam-jam, karena banyak yang diingat, banyak yang disebutkan. Itu kita bisa berdoanya lama ya. Gereja, anggota gereja, lalu kegiatan yang lain-lain itu kita doa bisa banyak yang kita doakan. Nah, saya ingin memberitahu, kalau kita tidak bisa tidur kita gelisah ya. Ada siapa yang tidak pernah tidur? Ya, sudah nyanyian Ziarah dari Mazmur 121 mengatakan demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
Dari sanalah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, saudara, ini bukan hanya Israel saja, tetapi orang yang sudah percaya Tuhan, kita sudah diangkat menjadi umat pilihannya, kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Kita, kalau di sini disebutkan Israel itu di Perjanjian Baru, pada waktu menyebut Israel itu ya kita termasuk ya orang yang sudah di dalam Tuhan, istilahnya ini ya. Lalu matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan itu begitu sayangnya kepada kita sehingga tidak pernah tidur menjaga kita. Coba kalau Tuhan sampai tertidur, aduh, itu waktu kiamat itu ya. Segala sesuatu tidak bisa dikontrol. Kalau semuanya itu masih bisa dikontrol, masih pada tempatnya, matahari di tempatnya, bulan di tempatnya, bumi juga masih tetap berputar seperti sekarang kita tidak merasa, tapi bumi ini jalan terus ya, berputar terus. Nah, Tuhan menjaga kita. Ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah tidur. Jadi jangan takut, dan juga kita tetap satu, bukan jangan takut keadaan sekeliling, tidak perlu resah, tidak perlu takut khawatir, tetapi kita tahu Tuhan itu menjaga kita. Dan justru kita takutnya sama Tuhan, lakukan hal-hal yang benar, dan kita justru hubungan dengan Tuhan ya makin dekat, kita makin banyak berdoa. Kita doakan anak satu persatu, bukan hanya supaya diberkati, supaya Tuhan sertai kalau sakit sembuh begitu saja, tapi doakan hari depannya, doakan jodohnya, doakan sekolahnya. Mengapa sekolah didoakan? Supaya dia menjadi orang yang bermanfaat, bukan untuk diri sendiri saja, tetapi untuk orang lain, untuk sesama manusia. Dan doakan banyak hal ya, kita doakan. Jadi saudara, kalau tidak bisa tidur, jangan resah, justru mendoakan. Allah itu mengasihi kita sedemikian rupa sampai tidak pernah tidur ya sedetik pun. Jadi dia terus menjaga kita, menyertai kita. Jadi kita bersyukur selalu, terima kasih selalu kepada Tuhan. Tidak ada waktu kita tidak bersyukur, karena Tuhan selalu menjaga, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tuhan yang dikatakan penjaga Israel, penjaga saudara dan saya. Aduh, Tuhan disebut penjaga ya. Kalau penjaga satpam mah tidur, siang juga kadang-kadang tidur ya. Tetapi penjaga kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu tidak pernah tidur. Kita bersyukur, terima kasih karena kasih Tuhan yang begitu besar. Bukan saja menyelamatkan nyawa kita, jiwa kita melalui Yesus Kristus, tetapi sehari-hari kita juga dijaga ya, dan kita dipenuhi semua keperluan kita juga. Tuhan, aduh Tuhan, terima kasih karena Tuhan adalah penjaga kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sampai Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap ya Tuhan. Biarlah kami juga selalu mau komunikasi dengan Tuhan di waktu kapan saja. Khususnya kalau kami tidak bisa tidur, biarlah kami juga terus berkomunikasi, bicara dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah semua orang ini Tuhan yang suka merenungkan firman-Mu, supaya mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, selalu menjaga, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara-saudara, terima kasih kepada Tuhan, dan biarlah kita juga selalu menggunakan waktu dengan baik,
berkomunikasi dengan Tuhan dan memperhatikan setiap orang secara detail sehingga kita bisa berdoa yang lama, berkomunikasi dengan Tuhan lebih lama lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sampai jumpa pula. Ciao. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.